Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Soyen Part 1. Pupil pria yang menggunakan pedang itu tiba-tiba menyusut, dan di matanya sebuah tinju dengan cepat membesar. Duar! Suara teredam terdengar. Pedang panjang 8 kaki yang digunakan oleh pria itu tampaknya memiliki spiritualitas. Pada serangan kritis, pedang panjang itu mengambil inisiatif untuk menggesek, memblokir pukulan Soyen untuk tuannya. Tetapi dia masih tidak bisa menahan semuanya. Pria itu meludahkan seteguk darah, dan ketika pedang panjang itu disapu kembali ke tangan pria itu, terdengar bunyi klik, dan pedangnya patah. Laki-laki itu kaget dan tangannya gemetar. Entah itu shock, takut, atau marah setelah pedang panjang itu patah. Ternyata kekuatanmu tersembunyi. Tapi mengapa kamu tidak memiliki kekuatan keabadian? Pria itu menyingkirkan pedang yang patah. Meskipun nadanya tenang, tetapi dia sebenarnya penuh amarah. Soyen tidak menjawab. Pria itu, saya bela diri mengepak. Penyebabnya, kecepatan tubuh Soyen meningkat tajam. Dan api serta guntur terjalin dan mengalir ke 8 penguasa misterius yang sunyi. Makan api dan lari ke penguasa guntur. Kaki ini tidak banyak mengandung energi kekerasan api dan guntur, tetapi juga kekuatan fisik yang tak tertandingi dari klon dewa asli. Di antara Soyen, 3 tanda bintang melintas menghadap penguasa raksasa Soyen yang mengaum. Nyala api melonjak ke langit, dan guntur membuat nyala api semakin marah. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut, hanya untuk melihat kilatan cahaya di tangannya. 2 pedang terbang dengan 1 pegangan panjang dan 1 pegangan pendek tersapu. Pedang embun beku ibu dan anak. Saya melihat bahwa sidik jarinya berubah, dan mulutnya bahkan lebih fasih. Kedua sinar pedang mengandung kekuatan abadi, dan energi es yang agung mengembun pada mereka, dan kemudian menghadapi serangan Soyen dengan keras. Kekuatan keabadian berubah menjadi udara dingin setinggi langit melalui pedang embun beku ibu dan anak, dan ingin melawan lautan api Soyen yang mengamuk. Jelas, pria itu meremehkan kekuatan kaki Soyen. Karena dia mengabaikan kaki Soyen, kaki nyala dan api. Guntur hanyalah alat bantu. Kekuatan sebenarnya adalah kekuatan untuk mengayunkan kaki ini. Duar. Untuk sesaat, udara dingin yang diubah oleh pedang embun beku ibu dan anak menolak dan ledakan mengejutkan meletus. Tetapi pada saat berikutnya, kedua pedang itu redup, dan mereka langsung terlempar. Soyen datang dengan kaki di tangan. Perisai Xianhu. Pembudidayaan pedang melalui lebih lemah dalam pertahanan. Jadi mereka juga memiliki pertahanan. Perisai perak raksasa menutupi tubuh pria itu. Dan Soyen mengayunkan penguasa raksasa dan menghancurkannya. Duar. Ada suara teredam lagi. Perisai raksasa bergetar, dan pria di belakang perisai gemetar dengan perisai raksasa. Dia tidak bisa mengerti mengapa Soyen memiliki kekuatan yang begitu kuat, tanpa keabadian, tetapi kekuatan kaki ini. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang jauh melebihi langkah kedua atau bahkan ketiga dari keabadian kaisar. Dia adalah tubuh abadi yang legendaris. Pria di bawah perisai raksasa itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dengan kekuatan yang begitu kuat dan tanpa kekuatan keabadian. Keabadian adalah satu-satunya kemungkinan. Duar. Tepat ketika pria itu akhirnya ingin mengerti, sebuah retakan muncul di perisai raksasa itu. Tetapi pada saat berikutnya, retakan itu menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang merusak. Dengan ledakan perisai raksasa itu hancur, dan Soyen menghancurkan dadanya dengan penggaris raksasa.
memiliki kekuatan fisik abadi dari klon dewa abadi. Kekuatan pukulan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan ini terbukti dengan sendirinya. Adapun kekuatan pria yang menggunakan pedang ini, itu hanya langkah kedua dari keabadian kaisar. Sudah sangat kuat untuk bisa menahannya. Hanya saja Xiaoyan jelas lebih kuat. Pria itu tenggelam dan ditembak kembali, tetapi memiliki kekuatan abadi dan juga pulih dengan sepenuhnya di antara tebangan ke belakang. Wajah pria itu biru dan ungu. Sosok Xiaoyan segera bergerak dan dia menyapu pria itu lagi. Xiaoyan masih ingin membuat keputusan cepat. Pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan kening dan segera mengangkat 8 penguasa berat misterius desolat. Fang Ding meraung ke arah Xiaoyan dari udara dalam kabut abu-abu. Xiaoyan mengayunkan kakinya tiba-tiba dan dia gemetar dengan Fang Ding yang sedang terbang. Duar! Sebuah energi yang kuat tiba-tiba tersapu dari antara keduanya. Setelah Fang Ding terkejut, dia langsung terpental. Melihat arah datangnya Fang Ding, sesosok tiba-tiba muncul lagi. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan semua monster sepertinya telah terbunuh. Sekarang hanya ada 2 orang ini yang tersisa. Tentu saja ada yang berdiri permaisuri dengan kelinci Bingyun di kabut abu-abu. Dia adalah permaisuri yang sulit ditemukan. Jadi ada pembantu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Bantu? Saya bukan pembantunya. Hanya dengan membunuh 2 dari mereka, Anda dapat naik ke tingkat berikutnya dan menara pembantaian. Jadi saya di sini untuk membunuh 2 dari mereka. Sosok di ujung berbicara dengan dalam. Langkah ketiga dari keabadian kaisar. Tampaknya dia begitu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan sendiri. Itulah sebabnya nadanya begitu arogan dan mendominasi. Kamu dengar itu? Dia ada di sini untuk membunuh kita. Apakah kamu ingin tergabung? Xiaoyan menoleh dan menatap langsung ke arah pria di sampingnya. Pada saat ini wajah pria itu biru dan ungu, dan dia sepertinya menjadi yang terlemah di sini. Saya pikir hanya dengan membiarkan mereka berdua bersaing satu sama lain, mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahap hidup. Tidak terlalu banyak orang, hanya 3 orang, dan ketiganya berada dalam hubungan antagonis. Tidak peduli siapa yang menembak siapa, akan selalu ada sesuatu pihak yang diuntungkan. Bahkan kalian berdua akan pergi bersama, agar tidak membuang waktu. Pembukaan yang didominasi dari langkah ketiga kaisar kekuatan abadi, dari ujung yang jauh, cahaya mereka di dalamnya bahkan lebih kuat. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Mungkinkah dia harus memiliki energi iblis untuk memasuki menara ini? Kamu pergi dulu. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat pria di sampingnya. Wajah pria itu muram setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tetap tidak bergerak dan tidak berniat untuk mengikuti langkah pertama Xiaoyan. Apa yang kalian berdua, ibu mertua, dan karena kamu tidak ingin melakukan apa-apa, maka aku akan datang dulu. Pria di ujung mendengus dingin, niat membunuh yang menghancurkan darinya. Sosok itu berangsur-angsur mendekat, terlihat seperti orang yang galak. Dengan lebih dari selusin tanda merah mengambang di sekelilingnya, dan di dalam tenda mereka ini ada keserangkaian pedang pendek, sama terampilnya dengan ikan berenang. Dia melihat Xiaoyan terlebih dahulu, seolah-olah dia tidak bisa merasakan kekuatan abadi dari Xiaoyan. Jadi dia menganggap Xiaoyan sebagai kesempatan yang lembut, kesemek yang lembut. Telapak kakinya melangkah maju, dan pada saat yang sama, saat sosok itu menyapu lebih dari selusin sinar merah di sebelahnya, juga menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang kuat. Xiaoyan tidak terburu-buru ketika dia melihatnya. Cahaya merah terbang, saya berdiri di belakangnya, tiba-tiba muncul, dan kecepatan sosok itu segera meningkat tajam.
Set. Cahaya merah meraung dan energi pedang tajam menebas dengan liar. Tapi Xiaoyan tidak mempedulikannya. Sosoknya adalah seorang pria yang mendekat dalam sekejap mata. Dan kemudian tinju yang melingkari pinggangnya tiba-tiba terbanting. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, krisis kematian menyelimuti pikirannya. Mengapa pukulan yang tampaknya biasa dan tanpa kekuatan abadi memiliki kekuatan untuk membuatnya gemetar? Tapi dia tidak berani mengabaikannya. Baju besi berat muncul di lengannya. Dan ini juga pukulan, dan dia ingin menghadapi tinju Xiaoyan secara langsung. Duar! Tinju dari keduanya bertabrakan dengan keras di detik berikutnya, dan cahaya mereka yang terbang di sekitar Xiaoyan tampaknya menggaruk Xiaoyan, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan.